Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat guys? Sehat. Alhamdulillah. Oke, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, Bu Linda mau ngecek satu-satu dulu gimana kondisi kalian hari ini, apakah sudah lengkap atau belum ya. Oke, Ardin ada? Vivi? Ada. Kayla? Rina? Oke, Nada? Hadir. Hadir. Aisy? Aisy sakit. Oke. Risma ada? Ada. Arifatul? Citra? Merlin? Safrida? Oke. Aurelia? Ayu? Iftita? Cinta? Oke. Sebelum kita mulai hari ini, Bu Linda mau ngecek dulu nih gimana keadaan kalian hari ini. Hari ini yang ngerasa keren, siapa lagi ngerasa keren hari ini? Kayla. Bisa nggak ya? Wah, gue keren banget nih hari ini, lagi oke banget, cantik banget gitu. 1, 2, 3. Yang lain gak ada yang ngerasa keren nih? Gak ada? Oke, yang ngerasa keren ada 3 orang. Jangan banyak-banyak ya kalau keren, ntar jadi narsistik ya. Oke, hari ini yang ngerasa sedih siapa? Sedih. Oh, Merlin sedih kenapa? Merlin sedihnya kenapa? Kenapa Mer? Kenapa? Ada masalah kah? Gak ada. Tapi nanti kalau misalkan sedih, lagi ada habis berantem sama temennya, atau lagi susah sama ustadzah, atau di keluarga ada apa, kita lupakan sejenak ya. Hari ini kita senang-senang dulu, kita belajar dulu. Semoga habis ini bisa happy, gitu ya. Oke, yang hari ini ngerasa lagi marah, siapa? Oh, Vivi lagi marah, Vivi? Gak ada yang marah? Alhamdulillah, berarti kalian hari ini keadaannya dalam kondisi yang emosional stabil gitu ya. Yang hari ini bahagia? Saya. Wih, bahagia semua. Oke ya, jadi dengan kondisi emosi kita yang bermacam-macam hari ini, semoga bisa kita lupakan sejenak ya emosi-emosi yang mengganggu pelajaran. Nanti kita akan belajar bersama supaya menjadi lebih bahagia, gitu ya. Oke, nah sebelum kita mulai pelajaran hari ini, supaya lancar ke depannya, kita berdoa bersama dulu ya. Berdoa dipersilakan. Selesai. Oke. Nah, pertemuan sebelumnya kalian pasti ingat pernah belajar hukum Bernoulli. Masih ingat? Ingat. Ingat ya, hukum Bernoulli. Nah, hari ini kita akan belajar lanjutan dari hukum Bernoulli. Nah, sebelum kita belajar, kita coba nyanyi bareng dulu ya. Sudah pernah tahu lagu Balonku? Tahu lah ya, masa udah TK nggak tahu lagu Balonku? Oke, sekarang kita nyanyi lagu Balonku dalam versi baru. Bisa nggak kira-kira? Gimana jadinya nadanya? Hukum Bernoulli ada 1 gitu ya. Bisa ya nadanya ya? Oke, sekarang kita nyanyi bareng-bareng biar seru. Berdiri dong, berdiri semua. Bisa ya, oke? Ayo Merlin, walaupun sedih, usahakan bangun. Oke ya, kita nyanyi bareng-bareng, siap? Siap. Oke, 1, 2, 3. Hukum Bernoulli ada 1, rupa-rupa fungsinya. Sayap pesawat terbang, tangki bocor dan venturi. Meletus tangki bocor, cium. Ulang ya, meletus tangki bocor, cium. Lagi, 1, 2, 3. Meletus Tangki bocor. cium. Terus lanjut. Seli langsung kaget. Teorematori seli. Ayo belajar sama-sama. Oke, thank you. Silakan duduk lagi. Nah, kemarin sudah belajar hukum Bernoulli, hari ini kita belajar tentang apa? Story Sally. Jadi nanti apa sih kok ada cur-curnya sih Bu? Kenapa kok harus cur gitu ya? Nanti kita akan belajar hari ini. Nah, sebelum itu
Bu Linda mohon izin ganti slide dulu. Assalamualaikum. Halo, hai. Selamat datang kembali di Badan Riset dan Inovasi Nasional. Sebelum kita memulai kegiatan hari ini, silakan gunakan jasa laboratorium Anda. Oke, hari ini kita akan berperan jadi peneliti muda di Badan Riset dan Inovasi Nasional. Jadi, ayo kita pakai Just Lab Fencing. Oke, hari ini kita berperan jadi peneliti muda. Peneliti mudanya siapa? Bu Linda atau kalian? Oh, kalian. Oke. Berarti Bu Linda jadi apa dong? Jadi dosen, jadi guru. Kalau misalnya Bu Linda jadi profesornya boleh nggak sih? Boleh ya. Oke, berarti hari ini kita main peran. Bu Linda jadi profesor, kalian jadi peneliti muda. Berarti kita akan belajar bareng di laboratorium air. Terima kasih karena sudah menggunakan jasa laboratorium Anda. Nah, sekarang kalian akan dibagi ke dalam kelompok. Sebelum Profesor kami baru bagi kelompok, izinkan Ibu menjelaskan tentang kelompok penelitian kali ini. Nanti teman-teman peneliti muda akan mendapatkan yang seperti ini. Ada angka yang menunjukkan nama kelompok dan ada mendapat kalian. Setelah mendapatkan tes Profesor Harun Muda, silakan kalian duduk pada meja sesuai dengan nomor karena nama kalian ya. Oke. Misalnya kalau nama kalian mendapatkan angka 2, maka kalian harus duduk di meja dengan angka 2. Paham kan? Nah, selanjutnya disilakan Profesor Harun Muda untuk membagi kelompok. Oke, terima kasih Mizu. Jadi Mizu ini adalah asisten AI kita ya, nggak tahu yang mana orangnya gitu. Oke, semua sudah pakai name tag, sudah dibagi berdasarkan kelompok. Ada yang bertugas jadi ketua dan ada yang bertugas jadi anggota, gitu ya. Jadi tolong berperan sesuai dengan tugasnya masing-masing. Di rumah ada. Kira-kira kenapa sih manusia itu bikin tandon sama bikin dispenser galon? Kenapa? Kenapa manusia harus bikin itu? Kan bisa minum lewat teko, kan bisa mandi langsung nyemplung ke sungai. Kenapa? Tahu nggak kenapa? Kira-kira? Biar mudah. Ada lagi yang lain? Udah mulai berpikir nih, wajah-wajahnya sangat berpikir ya. Oke, yang suka tanya, Bu ngapain sih belajar fisika? Nggak penting Bu, gitu ya. Bu ribet ngitung-ngitung gitu. Ternyata kepake guys. Kalau nggak ada fisika nggak ada dispenser. Kalau nggak ada fisika nggak ada tandon. Kalau mandi ke sungai ya. Ya, jadi ternyata salah satu teorema di fisika yang dipakai untuk mengaplikasikan tandon dan dispenser itu adalah teorema Torricelli. Salah satu dari penerapan hukum Bernoulli. Jadi di bagian atas silakan dicek layar laptopnya masing-masing apakah sudah terbuka aplikasinya. Sudah ya. Nah, nanti kalian akan lihat di bagian atas ada keran. Ya, sekarang silakan dicoba kerannya dibuka. Caranya gini, ini digeser. Apakah ada air yang keluar? Ada ya. Jadi kalau semakin ke sana, airnya semakin deras. Ya, semakin ke arah sana, airnya semakin deras. Semakin ke sini, semakin kecil. Ya. Kemudian ada mode kedua. Tadi kan manual tuh, digerakinnya manual. Kalau kalian klik yang bawah, coba klik yang bawah. Nah, itu dia airnya akan ngalir terus tanpa berhenti. Ya, gerujuk gitu ya. Jadi ada dua mode. Yang pertama manual, yang kedua match leakage. Ya, jadi ada dua mode. Kemudian yang kedua ada tutup tangki. Di sini ya. Nah, di tutup tangki itu ada pegangannya. Kalian coba klik yang warna kuning, diangkat gini, bisa? Diangkat turun gitu ya. Tuing gitu ya. Nah, itu untuk mengubah posisi tangkinya. Jadi tangkinya bisa naik turun ya. Oke, kemudian yang ketiga ada tutup merah di ujung pinggir. Ada tutup merah, sudah kelihatan? Nah, coba tutup merahnya digeser ke atas. Ya, mancur ya. Jadi tutup merahnya kalau dibuka nanti airnya akan keluar gitu. Nah, nanti alat yang kalian pakai apa? Kalian butuh yang namanya speedometer. Speedo ini nanti dibawa ke sini. Coba dulu dicontohin. Dipegang, ini diklik, twing, terus dibawa ke sini. Ke arah pancuran. Airnya dipencet yang ini ya, match leakage, biar airnya ngalir terus. Nanti udah ngalir di sini, coba speednya ditaruh sini. Ada angka yang keluar? Ada? Ada. Nah, itu berarti adalah kecepatan air saat keluar dari tangki. Oke ya, bisa dipahamin? Bisa. Oke.
Nah, itu yang sebelahnya ada pressure dan ada pengaturan, cuman tidak kita gunakan untuk hari ini. Nah, alat yang masih kita gunakan itu adalah ruler. Ya, yang di bagian ujung ada penggaris. Bisa diklik penggarisnya. Klik. Diklik nanti keluar penggaris ya. Sudah keluar penggarisnya. Kelompok 2 aman? Aman. Oke, sudah keluar? Rulernya diklik, dicetik gitu. Sudah warna kuning ya. Nah, penggarisnya bisa diatur, bisa pakai metrik atau English, tapi hari ini kita pakai metrik aja, satuannya meter. Ya. Nah, penggarisnya nanti kita gunakan untuk mengukur ketinggian air di dalam tabung, gitu ya. Oke, sekarang silahkan dibuka lembar praktikumnya. Oke, nanti setelah kalian menggunakan aplikasi itu, kalian akan mendapatkan beberapa data. Data itu nanti akan kita analisis. Nah, data yang harus kalian cari pertama adalah berapakah ketinggian ini menuju ke sini. Namanya H1. Ya. Kemudian yang kedua, tingginya dari dasar ini sampai ke ujung lubang. Ya, ini nggak berubah ya, karena ini ukurannya nggak berubah. Jadi ini akan selalu tetap, yang berubah adalah H1. H1-nya nanti akan diubah-ubah. Nah, selisih dari ini nanti kita sebut sebagai H. Nah, nanti kita akan coba apakah benar kecepatan yang kita ukur pakai alat itu sama dengan percepatan kalau kita hitung secara manual, gitu ya. Jadi hari ini kita akan membuktikan apakah teorema Torricelli benar atau tidak. Jangan-jangan bohong di Torricelli gitu ya. Oke, sudah siap semua kelompok? Sudah. Ketua kelompoknya sudah siap? Siap. Oke, langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah semua anggota kelompok maju ke depan dan menancapkan di lantai pertama. Kemudian 4 anggota kembali ke meja dan ketua kelompok mencari soal. Anggotanya boleh bantu tapi jarak jauh, yang sebelah sana, sana gitu ya. Siap? Oke. 1, 2, 3. Ditancapkan di lantai pertama dulu. Oke, ketua kelompok silakan dicari soalnya, diambil dan segera lari ke kelompoknya masing-masing untuk dijawab. Lantai 1, soalnya di lantai 1 ya. Lantai 1, soalnya di lantai 1. Kenapa? Situ. Di dalam jauh. Nih, boleh pakai ini, didorong. Tuh, sana. Bisa? Oke. Dipakai dorong pakai ini boleh. Oke. Kalau sudah dapat jawaban bisa langsung ke profesor di depan. Kalau misalkan jawabannya benar, ajak kelompoknya untuk naik ke gunung lebih tinggi. 4 meter persegi. Oke, benar. Silakan naik kelompok 1. Hanya boleh pegang satu-satu untuk naik. Jadi semua harus menaikkan. Naik ke lantai kedua. Anggota kelompok silakan kembali dan ketua mencari soal. Oke, kelompok 1 sudah mulai ke gunung kedua, ke tingkat kedua. Kelompok 2, 3, dan 4 semangat ya. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah partisipasi. Kita kasih tepuk tangan dulu. Pada hebat ya, semua sudah mencoba berusaha. Gak apa-apa ya kelompok 4 nanti belajar lagi lebih giat. Tadi cuma selip dikit, cuma ngubah satuan aja ya. Satuannya tadi keselisep. Kemudian ada yang sudah nyampe lantai 2, ada yang di lantai 3, dan sudah ada kelompok 1 di lantai tertinggi. Kita tepuk tangan lagi. Oke ya, berarti hadiah bonusnya untuk kelompok 1. Tapi sebelum untuk dapat bonus, harus menyelesaikan tantangan terakhir yang ada di puncak. Ada di mana? Silahkan cari sendiri. Sudah ketemu? Oh, sudah diambil. Oh, sudah diambil duluan. Oke, silahkan didiskusikan, bisa di depan. Ya, bawa coret-coretan dan pensil. Nggak boleh.
Oke, untuk mendapatkan bonus, silahkan diselesaikan tantangan terakhir di puncak Gunung Argopuro. Keluar dari lubangnya 4 apa? Ya, betul. Kita kasih tepuk tangan buat kelompok 1. Nanti ininya useless. Iya, kan gak berlaku. Semua yang keluar harus gerak jatuh. Benar. Bebas. Tidak ada sudut menyudut. Oke, terima kasih buat kelompok 1. Oke, kita tepuk tangan yang meriah dulu. Oke, terima kasih buat kalian semua yang sudah mencoba untuk hari ini, mencoba untuk tahan dalam belajar, mencoba untuk berkompetisi. Apapun hasilnya, itu pasti sudah proses yang terbaik yang kalian punya, gitu ya. Terima kasih banyak sudah berproses. Untuk pembelajaran hari ini, kita sudah dapat simpulkan bahwasannya benar hukum Torricelli yang berlaku pada tangki bocor, kecepatannya sama dengan gerak jatuh bebas, gitu. Oke, sampai ketemu lagi di pertemuan lain waktu. Kurang lebih maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.